Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah. NPM 18106311700036 kelas 4D. Mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang finite state automata, di mana penyampaian materi ini guna memenuhi sebagai syarat tugas akhir semester mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Langsung saja ke materi. Finite state automata merupakan model matematika suatu sistem yang menerima input dan output diskrit. Nah, untuk mesin automata sendiri itu berbahasa reguler, di mana tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingat terbatas. Terus berguna untuk merancang sistem yang nyata atau aplikatif. Nah, finite state automata didefinisikan sebagai pasangan 5 tupel atau M, di mana Q sebagai himpunan hingga state, sigma sebagai himpunan hingga simbol input, delta sebagai fungsi transisi. Nah, biasanya delta ini diberikan dalam bentuk tabel. Untuk S itu state awal atau start state, terus yang F sebagai state akhir atau finish state. Terus ada karakteristik finite state automata. Nah, di sini ada 4 karakteristik finite state automata. Yang pertama, setiap finite state automata selalu memiliki keadaan awal atau selalu memiliki state awal. Yang kedua, setiap finite state automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Yang ketiga, untuk keadaan suatu transisi bersifat deterministik atau non-deterministik. Yang keempat, untuk setiap finite state automata memiliki lebih dari satu keadaan akhir jika setelah pemrosesan seluruh string dan keadaan akhir dicapai. Nah, itu untuk sedikit untuk materinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat mesin state automata. Langsung saja, kita di sini menggunakan aplikasi GFLab 7.1. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Nah, ini untuk atribut pada aplikasi GFLab. Nah, yang pertama itu ada atribut editor atau untuk edit. Terus ini ada state creator, membuat state, terus ada fungsi transisi, terus ada hapus atau delete. Nah, ini untuk under. Langsung saja kita membuat state-nya. Di sini kita akan membuat 4 state. Kita akan membuat 4 state. Kita akan membuat 4 state. Di mana pada state-state ini kita akan membuat susunan kata, yaitu ada kata COVID. Nah, kata COVID. Nah, selanjutnya ini kan kita udah bikin state. Ini terus selanjutnya kita menentukan state awal dan state akhirnya. Nah, ini untuk key0 sendiri itu sebagai kita kasih inisial sebagai state awal. Nah, untuk state akhirnya kita kasih di key3. Ini untuk final state-nya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui state-state yang udah kita buat, langsung saja kita menuju ke input. Di sini ada beberapa pilihan, ada step with closure, step by step, terus ada fast run, multiple run. Nah, kita langsung menuju ke multiple run. Ini ada beberapa yang udah kita buat. Nah, kita input, multiple run, kita hapus semua contohnya. Nah, ini untuk input, kita di sini bisa
memasukkan state yang udah kita buat. Misalnya dari state Q0 menuju ke Q1, ke Q2 dan hingga di finish state-nya. Nah, contohnya kita akan menyusun kata COVID, di mana kata COVID ini disusun dari state awal yaitu Q0, di mana menghasilkan C, menuju ke Q1 ada O. Nah, ini di sini kan ada Q1 ke Q1 itu ada O. Nah, ini dua selanjutnya kita coba di run. Nah, ini di save. Terus selanjutnya kita input lagi COVID. Nah, di sini kenapa I-nya 2? Karena di sini di Q2 kan Q2 ke Q2 itu I, jadi kita masuknya I-nya 2. Nah, di save lagi. Terus kita contoh lagi O-nya 2, I-nya 2. Kita run, di save. Terus COVID, di save lagi. Terus COOVIDD, coba kita. Nah, ini di reject. Kenapa di reject? Karena kan dari Q0 sampai Q3 itu kan D-nya cuma 1. Ini D-nya 2 dari Q1 dan Q2. Terus selanjutnya kita coba dari Q0 menuju Q1 langsung ke final state-nya. Coba bisa atau tidak. Nah, ini di save lagi. Terus CODD 2 kali. Nah, ini di reject lagi. Nah, ini di reject lagi. Nah, jadi dari yang telah kita input, dari state yang udah kita buat ini, ada beberapa yang di accept dan ada beberapa juga yang di reject. Nah, ini untuk yang di accept kita dapat 5 multiple run yang di accept, dan yang di reject itu ya tergantung kita menginputkan state yang udah kita buat. Nah, ini untuk finish state automatanya. Selanjutnya kita akan menuju ke grammar. Untuk membuat grammar kita tidak perlu membuatnya lagi. Nah, di sini kita bisa langsung menuju ke convert. Di sini kita bisa memilih ke convert mana yang mau kita convert dari state yang udah kita buat. Nah, kita sekarang mau convert ke grammar. Nah, ini untuk convert ke grammar. Di grammar ada atribut hint, show all, vote slap atau kita akan keluar atau tidak, terus ada export. Nah, di sini juga ada LHS sama RHS. Masih dari state yang mana menghasilkan state apa gitu. Nah, ini contohnya kita yang ini maaf. Nah, kita dari A menuju B menghasilkan V. Nah, ketika dari state A menuju state B itu akan menghasilkan V. Kita lanjut lagi. Nah, A menuju C menghasilkan D. Ketika kita dari state A atau state Q1 menuju Q3 itu akan menghasilkan D. Terus selanjutnya dari B ke C menghasilkan D. Nah, ketika kita dari state Q2 menuju ke state Q3 itu akan menghasilkan D, di mana D itu ada di antara Q2, Q3 sama Q1. Selanjutnya C menghasilkan lambda. Nah, jadi ini kan final state-nya. Jadi dia akan menghasilkan lambda atau Nah, ini dari B menuju B itu akan menghasilkan I, di mana di sini terjadi perulangan. Ketika B menuju ke B itu hasilnya I. Nah, S menuju A menghasilkan C. Ketika dari state Q0 menuju Q1 itu akan menghasilkan C di sini. Nah, dari A menuju A itu akan menghasilkan O. Sama, di sini juga terjadi perulangan, di mana ketika kita dari A menuju ke A itu akan menghasilkan O. Nah, ini untuk hasil dari LHS sama RHS.
Nah, jadi ini untuk state-state hasil yang udah kita buat untuk grammarnya ini. Jadi ada beberapa grammar di sini, ada 7 grammar dari state-state yang udah kita buat. Nah, ini contohnya udah ada begini. Selanjutnya kita akan menuju ke relationship expression R atau RE. Nah, selanjutnya untuk mengkonvert dari finite automata ke relationship expression itu langsung saja di-convert seperti tadi. Klik. Nah, ini di sini ada peringatan di mana kita harus memasukkan 10 transisi. Harus memasukkan 10 transisi. Ini kan baru beberapa transisi. Nah, di sini kita harus memasukkan 10 transisi. Langsung saja kita menuju ke atribut do it. Nah, ini untuk relationship expression. Yang pertamanya kita harus menambahkan 10 transition. Nah, di sini ada pemberitahuan lagi di mana kita harus menghapus 2 state, di mana 2 state tersebut itu harus non final dan non initial. Maksudnya apa? Kayak gini. Di sini kan inisialnya atau state awalnya di key 0 dan finalnya di key 3. Jadi kita harus menghapus 2 state di mana state tersebut itu bukan final sama inisial. Nah, jadi harus non final sama non inisial. Di sini state yang non final dan non inisial itu cuma ada 2 state. Yang pertama ada key 1 dan key 2. Nah, langsung saja kita hapus. Kita klik yang state pertama. Ini sudah terdan. Di sini kita harus mengselect untuk melihat transisi. Nah, di sini kita harus menghapus atau mengselect supaya kita bisa melihat transisi yang udah dihapus tadi. Nah, di sini kita akan menghapus state yang pertama yaitu Q1, di mana ini kan bukan non final sama non inisial. Jadi kita langsung aja hapus. Nah, jadi kita telah menghapus satu state di mana state tersebut itu bukan merupakan non final sama non inisial. Nah, di sini selanjutnya ada pemberitahuan lagi di mana kita harus menghapus satu state di mana state tersebut harus non final dan non inisial. Nah, di sini kan yang non inisial sama non final itu kan tadi tinggal ada 2, Q1 sama Q2. Nah, berhubung Q1 sudah kita hapus, jadi di sini kita akan menghapus yang Q2. Nah, di sini langsung di sini dari 0 tuh labelnya label CO kali D plus CO kali V kali D. Nah, di sini kita akan langsung menghapus yang non inisial sama non final, yaitu state Q2. Nah, jadi hasil dari transition graph-nya ini dari state awal hingga ke state akhirnya itu ada CO kali D plus CO kali V kali D. Nah, di mana ini merupakan state akhir atau relationship expression-nya dari state-state yang udah kita buat. Nah, di sini kan tinggal state Q0 sama Q3, di mana Q0 itu sebagai state awal dan Q3 itu sebagai state akhir. Nah, ini sudah cukup. Di sini kita sudah menemukan relationship expression-nya, yaitu ada CO kali D plus CO kali V kali D. Ini relationship expression dari state-state yang udah kita buat tadi, dari yang pertama finite state automata dan grammar. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu dan materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan UAS kali ini bisa jadi ladang pahala buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.